Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film action brutal berjudul Boy Kill World yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda yang berlatih bela diri selama puluhan tahun untuk balas dendam kepada pemerintah yang telah membunuh keluarganya. Gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di dunia pasca apokaliptik, di mana sebuah kota dikendalikan oleh keluarga Van der Kooi yang terkenal jahat. Bagaimana tidak, setiap setahun sekali, kepala keluarga yang bernama Hilda mengumpulkan 12 warga yang menyimpang untuk berpartisipasi dalam acara The Culling. Acara itu meliputi eksekusi ke-12 warga atau peserta yang disiarkan secara langsung melalui televisi. Ketiga dari 12 peserta itu merupakan seorang keluarga yang terdiri dari sang ibu, si bocah laki-laki, dan adik perempuannya yang bernama Mina. Dalam prosesnya, si ibu dan adik dari bocah tersebut tewas dieksekusi oleh Hilda, sedang si bocah entah mengapa berhasil selamat. Scene kemudian berpindah ke si bocah yang berada di tengah hutan. Ia menjalani meditasi dengan mengubur dirinya di dalam lumpur. Namun dalam meditasi tersebut, si bocah tidak kuat dan berakhir dimarahi oleh gurunya yang merupakan seorang dukun bernama Sanam alias Kang Yayan Rohian. Back to the hole. I signed up for this. I guess I just hurt. Selama bertahun-tahun, si bocah, kita sebut saja namanya Boy, dilatih menjadi mesin pembunuh oleh Sanam. Latihan itu meliputi seni bela diri silat harimau, latihan conditioning dengan menggulingkan kelapa patung ke atas bukit, serta latihan senjata. Alasan Boy harus melakukan ini yaitu karena ia ingin balas dendam kepada Hilda yang telah membunuh keluarganya. Pada suatu malam, Sanam menggunakan obat-obatan berupa kukus udut yang menyebabkan Boy berhalusinasi. Entah apa maksud tujuan Sanam. Yang jelas di sini Boy tidak bisa berbicara alias bisu. Selain berlatih bertempur, Boy juga berlatih jualan kembang kol di pasar. Saat sedang berjualan, ia mengalami delusi melihat adiknya Mina di tengah keramaian. Hal ini pun membuat Boy teringat masa-masa bersama adik tersayangnya. Kita kemudian diperlihatkan kelas balik Boy dan Mina sebelum hari eksekusi, di mana kedua kakak beradik tersebut menjalani hari-harinya dengan sangat sederhana. Namun tidak dengan ibu mereka yang setiap hari mempersiapkan sebuah senjata untuk melawan rezim Hilda. Mungkin itulah alasan Hilda mengeksekusi mereka. Boy dan Mina memiliki kesukaan yang sama, yaitu bermain konsol video game. Bahkan saking senengnya, Boy menggunakan suli suara game tersebut untuk mengungkapkan pikiran batinnya. Setelah bermain game, keduanya pergi ke patung Hilda, di mana Mina memberitahu Boy tentang rencananya yang ingin merampok bank dan melarikan diri dari kota. Mina kemudian mengangkat seluruh tangannya ke arah patung Hilda sambil berkata bahwa ia memberikan kelima jari tengahnya kepada Hilda. Hal ini sebagai ketidaksetujuannya tentang aturan di luar nalar Hilda yang jauh melebihi Hitler. Pada hari eksekusi, Hilda sebenarnya tidak melepaskan Boy begitu saja, melainkan menyiksanya terlebih dahulu dengan cara memotong lidahnya dan mencelupkan bara panas ke telinga Boy. Itulah alasan mengapa Boy tidak bisa berbicara. Setelah disiksa, Hilda memerintahkan pasukannya untuk menggantung leher Boy di pohon. Tapi sebelum Boy tewas, Sanam tiba-tiba datang dan membunuh semua pasukan tersebut untuk menyelamatkan Boy. Sanam juga mengaku kepada Boy kalau ia kenal dengan ibu Boy. Kita kemudian kembali lagi ke Boy dan Sanam yang terus berlatih setiap hari tanpa henti. Sampai akhirnya, Boy benar-benar tumbuh menjadi seorang dewasa yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata.
Meskipun sudah berlatih puluhan tahun, Boy masih teringat tentang Mina yang membuat Boy selalu kalah dalam pertarungan melawan Sanam. Sehingga Sanam menetapkan Boy belum siap untuk melakukan balas dendam. You are not ready, boy. Pada suatu hari saat Boy dan Sanam pergi ke pasar, Boy bertemu dengan gadis penjual bunga yang menawarkan Boy setangkai bunga. Awalnya Boy mulai baper kepada gadis tersebut. Namun setelah si gadis mengungkapkan kalau ia sangat menyukai acara The Cooling, Boy pun langsung berubah menjadi jijik. Di saat itu juga, tiba-tiba pasukan Vanderkoy datang untuk mencari 12 warga yang akan dijadikan bahan acara The Cooling. Pasukan itu dipimpin oleh adik ipar Hilda bernama Glenn dan suami Hilda bernama Gideon. Rejoice to the Vanderkoy dynasty and danger. Setelah berbitato di hadapan para warga, Glenn menunjukkan 12 warga kepada orang-orang kalau 12 warga ini melakukan kesalahan berupa menjual senjata ilegal. Namun di saat itu juga seorang wanita di antara kerumunan marah-marah karena tidak setuju dengan acara The Cooling. Bahkan saking sewotnya, si wanita menyebut kalau Glenn ini boneka keparat. Hal itu pun membuat Glenn naik pitam dan langsung menembak wanita itu. Tapi tembakannya meleset dan berakhir memicu kerusuhan. Dalam kerusuhan itu, seorang pemuda mencoba membunuh Glenn, tapi sayangnya ia lebih dulu ditebas oleh penegak hukum pemerintah Hilda bernama 27 Juni. Karena para warga mulai menjadi beringas, pasukan Hilda pun memulai menembaki warga tanpa ampun. Hal itu pun membuat Boy ingin turun tangan melawan pasukan Hilda. Namun Sanam melarangnya karena Boy belum siap. Setelah penembakan selesai, Glenn mendapati kalau ke-6 peserta terbunuh dan hanya tertinggal 6 peserta saja. Glenn lalu minta June dan Gideon untuk mencari anak-anak guna mengisi ke-6 peserta yang tewas. Tapi tentu saja June menolak dan minta Glenn membawa peserta seadanya. Saat mereka hendak pergi, Boy memutuskan untuk mengikuti mereka dengan masuk ke dalam bagasi mobil milik Glenn. Singkat cerita, sesampainya di sebuah gudang tempat tinggal Hilda, Boy keluar dari bagasi dan mengamati Glenn yang dimarahi oleh istrinya bernama Melanie karena hanya membawa 6 peserta. Saat sedang anak-anaknya memantau, Boy lagi-lagi berhalusinasi tentang Mina yang selalu ada di sampingnya. Keduanya lalu mulai menyusup lebih dalam lagi. Tapi di tengah itu Mina berdiri di tengah jalan lintas forklift sehingga Boy pun refleks menolong Mina. Namun ia lupa kalau Mina hanyalah wujud halusinasinya sendiri. Karena Boy berdiri di tengah lantai terbuka, ia pun diketahui oleh Glenn yang secara langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Boy. Boy kemudian bersembunyi dan mencoba menggunakan senjata api untuk melawan mereka. Tapi Boy langsung ingat kata-kata Sanam kalau senjata yang sebenarnya adalah dirinya. Tanpa pikir panjang, Boy pun mulai melawan para pasukan pemerintah dengan tangan kosong. Dalam pertarungan tersebut, salah satu budak bernama Boso melemparkan shotgun kepada Boy sehingga Boy bisa membunuh musuhnya yang mencoba lari. Boy lalu bersembunyi bersama Boso yang menawarkan bantuan membunuh Hilda jika Boy melepaskan rantainya. Setelah melepaskan rantai Boso, Boy kembali bertarung dan membunuh lebih banyak tentara. Sementara Boso bersembunyi di balik kereta. Setelah membunuh pasukan, Boy kembali menemui Boso. Tapi di waktu yang sama, salah satu tentara bernama Dev kembali hidup yang akhirnya membuat Boy harus terus melawannya. Karena Dev susah untuk mati, Boy pun memotong bagian tubuh Dev sehingga ia tidak bisa lagi melawan. Saat Boy dan Boso merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba mereka ditembaki oleh Glenn. Namun untungnya tembakannya meleset, sehingga Boso mengambil kesempatan ini untuk menembak kaki Glenn.
Ketika Boy dan Boso hendak membunuh Glenn dengan tanggem, Glenn mengaku kalau ia sudah muak dengan perintah Hilda dan ingin membantu Boy. Glenn menjelaskan bahwa Hilda mengadakan pesta di rumahnya setiap tahun sebelum The Cooling, jadi ia pun menawarkan untuk membawa mereka ke sana. Namun di saat itu juga Boso tidak sengaja menjatuhkan tanggem ke kepala Glenn dan berakhir membunuhnya. Keduanya kemudian meninggalkan gudang tersebut, di mana Boso membawa Boy ke lokasi rahasia, yaitu lokasi yang dikhususkan bagi para pemberontak. Di sana mereka bertemu dengan teman Boso bernama Benny. Benny lalu menjelaskan kalau semua anggota pemberontak telah tewas dibunuh oleh tentara dan hanya tersisa dirinya saja. Singkat cerita, ketiganya kemudian membuat rencana untuk menyusup ke rumah Hilda. Namun karena Boy tidak mengerti gaya berbicara Boso, ia pun hanya bisa mengangguk-angguk saja. Mereka kemudian pergi ke rumah Hilda dengan menaiki mobil van. Selama perjalanan, Boy ditemani oleh bayangan Mina yang terus bertukar pikiran dengan Boy. Sesampainya di rumah Hilda, ketiganya mulai melumpuhkan beberapa penjaga. Boso dan Benny lalu mengambil seragam penjaga sebagai penyamaran mereka, sedangkan Boy diminta untuk menyamar sebagai chef. Saat Boy masuk ke ruang tamu sambil membawa kue, ia malah makan hidangan tamu yang belum pernah ia makan. Untungnya Boso datang dan memerintahkan Boy untuk segera menjalankan tugasnya. Boy kemudian masuk ke dalam dapur dan melepas pakaian chefnya. Setelah itu ia mulai bertarung melawan para chef hanya dengan alat parut. Setelah mengalahkan mereka, Boy mengambil pisau daging untuk membunuh salah satu penjaga. Sebelum akhirnya, Boy memenggal kelapa Hilda yang sedang makan. Namun saat diteliti ternyata dia bukan Hilda. Di saat itu juga, tiba-tiba Gideon muncul bersama sekelompok penjaga. Karena mereka membawa senjata api, Boy pun terpaksa menjatuhkan pisaunya. Di sini Gideon melakukan kesalahan, di mana ia tidak langsung membunuh Boy, yang membuat Boyle mengambil kesempatan ini untuk menyandra Gideon. Tetapi sayangnya, di waktu yang sama, 27 Juni datang menengkel Boy. Gideon kemudian membiarkan Jun bertarung melawan Boy dan pertarungan antara keduanya pun terjadi. Di tengah pertarungan, Boy berhasil melepaskan helm Jun yang ternyata berparas cantik. Namun karena Boy rafokus, ia pun didorong oleh Jun yang mengibatkan Boy jatuh ke meja lalu pingsan. Singkat cerita, saat Boy terbangun, ia mendapati dirinya diikat di kursi. Jun kemudian mulai menginterogasi Boy tentang keberadaan Sanam. Jun mengaku kalau pemerintah Hilda sudah puluhan tahun mencari Sanam yang dianggap sebagai orang berbahaya. Dikarenakan Boy tak mau beritahu di mana Sanam, Gideon pun menyuruh Jun pergi, sedangkan dirinya akan melakukan pendekatan dengan Boy. Setelah semua orang pergi, Gideon mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya sudah lelah dengan semua perintah Hilda yang dipikir-pikir secara nalar tidak masuk nalar. Gideon mengaku kalau alasan Hilda terus mengeksekusi warga yaitu hanya untuk mencari keberadaan Sanam. Di sini masih belum jelas alasan Hilda membunuh Sanam, tapi yang jelas Hilda bisa dijadikan roamer. Gak lama kemudian, Melanie datang dan beritahu Boy kalau dia akan dijadikan peserta The Cooling. Do you have any idea a threat to our dynasty? Take him to the studio. The Boy lalu dibawa ke gedung teater milik Hilda. Sesampai di sana, Boy diseret ke lokasi teater. Setelah sampai, ia diikat di atas panggung sambil diberi kerah kejut yang berfungsi menghentikan pergerakan Boy jika Boy mencoba kabur. Gak lama kemudian, pertunjukan The Cooling pun dimulai dan disaksikan oleh banyak orang.
Hilda lalu naik ke atas panggung untuk memberikan pidato istimewa yang ditulis oleh Melanie. Namun di tengah pidato, Hilda tiba-tiba mengalami depresi sehingga ia menyampaikan kata-kata balas dendam yang muncul dari hatinya. Bahkan saking depresinya, Hilda mengacungkan pistol ke arah penonton. Untungnya Melanie dan Jun segera datang untuk menenangkan Hilda. Setelah Hilda pergi, Boy mendapati kalau kantong celananya terdapat pisau kecil. Ternyata pisau itu dimasukkan oleh Gideon saat keduanya berbicara, yang artinya Gideon mengharapkan Boy untuk melakukan perlawanan. Boy lalu menggunakan pisau itu untuk memotong ikatan di tangannya, sedang Melanie membuka acara The Cooling yang diisi oleh karakter bertema laut yang akan mengeksekusi ke-6 peserta, termasuk karakter Gary, si kambing, dan Kapten Frostington. Para karakter itu kemudian mulai membunuh para peserta dengan cara yang sangat brutal. Setelah menggesek-gesek tali, Boy akhirnya terlepas dari ikatannya. Tetapi saat ia hendak pergi, kerah kejutnya aktif yang membuat Boy terjatuh dan berakhir ditangkap. Boy kemudian dibawa ke atas batu di mana Gary akan mengeksekusinya dengan cara dipalu. Namun ketika Gary hendak memulainya, Gary tiba-tiba malah memukul karakter lain. Ternyata itu bukan Gary asli, melainkan Boso yang sedang menyamar. Setelah Gary melepaskan kerah baju kecut di leher Boy, Benny datang sehingga terjadilah saling tembak-menembak. Ketiganya kemudian berlindung di rumah es, di mana Boso memberikan Boy sebuah pistol knuckle yang bisa menembak jika terkena hantaman. Mereka lalu mulai membasmi pasukan Hilda satu persatu. Sementara itu, Melanie memarahi Gideon karena mengetahui kalau Gideon telah membantu Boy. Ia pun menodongkan senapan ke arah Gideon sebagai balasannya. Setelah membunuh pasukan Hilda, Boy kemudian bertarung melawan Kapten Frostington, dan hanya dalam waktu singkat, Boy berhasil membunuh Frostington tersebut. Di saat itu juga, Boy melihat bayangan Mina yang tercengang dengan kemampuan Boy. Melanie lalu mengambil kesempatan ini untuk menembak mati Boy, tapi Boy langsung ditugrup oleh Benny yang mengibatkan Benny tewas tertembak. Begitu pula dengan Boso yang tertembak di bagian perutnya. Melihat teman-temannya bobo, Boy pun berlari ke arah Melanie dengan sangat cepat. Ia memanfaatkan badut nanas madu sebagai perisai dan menabrakkannya ke arah Melanie. Setelah itu, Boy mengikat Melanie di atas kursi, kemudian membunuhnya dengan menggunakan kamera. Boy lalu mendekati Boso yang ternyata masih mampu berdiri. Keduanya pergi ke ruangan di mana Hilda berada. Tetapi di tengah jalan, Boy dan Boso dihadapkan dengan puluhan anak buah Hilda yang pating bermunculan di tengah koridor. Meskipun begitu, Boy sama sekali tidak gentar. Ia maju ke depan dan membunuh puluhan anak buah Hilda. Setelah menghabisi mereka semua, Boy menemukan kalau Boso telah tewas. Di saat itu juga, Boy bertemu dengan Gideon yang sedang sekarat akibat ditembak Melanie sebelumnya. Gideon lalu memberikan kartu akses pintu lift kepada Boy, dan sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya, Boy pun memberi Gideon sebuah hadiah berupa tebasan akhirat. Boy pergi menaiki lift menuju ke bunker di mana Hilda berada. Di tengah menuruni lift, Hilda muncul di layar monitor dan mengatakan kalau pasukannya sudah bersiap menembak Boy saat pintu lift terbuka. Namun Boy tak takut dan malah menunjukkan gambar rencana perampokan bank yang dulu digambar oleh Mina. Hal itu pun membuat Hilda terdiam dan langsung mematikan monitornya. Saat pintu terbuka, Boy dikepung oleh Jun dan pasukannya. Tapi Jun tidak mau membunuh Boy dan malah menuntunnya ke lokasi Hilda. Setibanya di ruangan Hilda, Boy langsung terkejut dan lemas.
di mana ia melihat sebuah foto keluarga yang ternyata selama ini Boy adalah putra Hilda, begitu pula dengan Mina sebagai putri Hilda. Hilda lalu memeluk Boy sambil menangis dan minta maaf karena tidak mengenalinya dari awal. Hilda mengaku menyesal karena selama puluhan tahun gagal menemukan Boy yang ternyata disembunyikan oleh Sanam. Dan dari sinilah Boy mengingat semuanya, di mana 15 tahun yang lalu Boy dan Mina berada di hari eksekusi, tapi bukan sebagai peserta melainkan sebagai eksekutor. Sedangkan pesertanya adalah Sanam dan keluarganya yang diduga melakukan kesalahan fatal terhadap pemerintah Hilda. Hilda kemudian mengeksekusi semua keluarga Sanam. Setelah itu, ia meminta Boy untuk membunuh Sanam. Namun, Boy tak tega dan menjadi panik. Alhasil Boy pun menembakkan pistolnya ke segala arah yang membuat Sanam berhasil kabur melarikan diri. Boy yang merasa bersalah dan kecewa dengan perintah ibunya kemudian kabur ke hutan. Tapi apesnya ia malah bertemu dengan Sanam yang secara langsung memukuli Boy. Tidak cuma itu, Sanam juga terus menyiksa dengan memotong lidah Boy dan masukkan bara api ke telinga Boy. Jadi Sanamlah yang membuat Boy bisu. Sanam kemudian menjadikan Boy sebagai mesin pembunuh dan pemerang bagi Hilda. Tapi sebelum itu Sanam memberi Boy obat-obatan yang membuat Boy berhalusinasi atau mengalami delusi. Di saat itulah Sanam mendoktrin Boy kalau ibu dan adiknya tewas oleh Hilda seperti cerita di awal film. Setelah mengingat fakta yang sebenarnya, Hilda memberitahu Boy kalau Jun adalah adiknya, yaitu Mina. Meskipun Boy sudah tahu semuanya, tapi Hilda masih merasa was-was dengan Boy karena ia dibesarkan oleh Sanam. Hilda lalu menyuruh Mina untuk membunuh kakaknya. Akan tetapi saat Boy mengangkat tangannya, Mina langsung teringat tentang dirinya dan Boy yang sangat muak dengan aturan ibunya. Alhasil Mina pun berbalik arah dan langsung membunuh Hilda. Setelah itu keduanya berlindung di balik beton untuk mempersiapkan segala senjata. Setelah semuanya siap, keduanya bersatu dan mulai membasmi pasukan tersisa Hilda satu persatu. Setelah membunuh sebagian besar pasukan Hilda, mereka masuk ke dalam lift. Di sana Mina memberitahu Boy kalau Hilda mengira Boy sudah mati. Hal itu membuat Hilda depresi dan semakin brutal dalam mengeksekusi warga yang bahkan tidak bersalah. All of them. Sesampai di lantai utama, keduanya dikejutkan dengan datangnya Sanam. Sanam mengatakan kalau misi Boy belum selesai, yaitu membunuh Mina. Karena Boy hanya diam saja, Sanam pun mulai bertarung melawan Mina. Dan hanya dengan gerakan satset-satset, Sanam berhasil mengunci leher Mina. Ketika Sanam hendak membunuh Mina, Boy lebih dulu menendang kelapa Sanam yang padanya menyebabkan pertarungan 2 lawan 1 dimulai. Meskipun keduanya merupakan petarung yang hebat, tetapi Sanam jauh lebih unggul dari mereka. Sanam juga berhasil membuat Boy tidak berkutik dan terus mencoba memecahkan helm Mina dengan kelapanya. Sanam lalu menggunakan pecahan kaca itu untuk melukai tubuh Mina. Melihat adiknya terkapar, Boy pun bertarung kembali melawan Sanam. Dalam aksinya, Boy berhasil merebut kalung kuku harimau milik Sanam dan menggunakan kuku tersebut sebagai senjatanya. Namun, di tengah itu, Sanam berhasil merebut kembali kukunya dan mulai merobek kulit Boy. Tetapi, Boy tidak menyerah. Ia merebut kembali kukunya dan berhasil membunuh Sanam dengan kuku harimau tersebut. Boy lalu menolong Mina dan menuntunnya keluar dari gedung. Di sini, Boy menyatakan kalau misi yang sebenarnya belum selesai. Misi itu adalah merampok bank bersama Mina untuk keluar dari kota ini, yang artinya
masa-masa saat Boy dan Mina main dingdong adalah nyata, bukan delusi. Dan dengan tewasnya sebagian besar keluarga Koi, rezim ini bakalan jatuh dan akan membawa perdamaian untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Film ini ditutup dengan kilas balik Boy dan Mina yang saling berjanji untuk terus bersama-sama. Oke guys, itulah alur cerita film Boy Kill World. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.